Pada awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak bernama Qianchong, di mana dia akan pergi ke Akademi Wangxian untuk menimba ilmu supaya menjadi ketua pasukan terkuat di sepanjang sejarah penjaga Qianchong. Dan inilah The Indomitable. Akademi Wangxian pertama kali memulai ujian masuk akademi, di mana inti dari ujian ini untuk mencari bakat yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Hari ini merupakan hari ujian masuk akademi, di mana setiap negara mengirim siswanya untuk berkumpul di wilayah ini. Ratu Istana kemudian memberikan arahan kepada para penjaga ujian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan berhati-hati ketika mengawasi para murid. Di sisi lain, Qianchong bernego dengan seorang penjual toko, di mana Qianchong ingin menukar kartu peserta ujian dengan semua tabungan yang dimilikinya. Namun, penjual toko itu menolaknya karena kartu itu tidak berguna untuknya. Tidak mau menyerah begitu saja, Qianchong menawarkan sebuah koin antik kepada penjual toko itu. Melihat koin antik ini, penjaga toko itu pun setuju dan memberikan kartu peserta ujian kepada Qianchong. Dia kemudian memberikan bonus kepada Qianchong satu benda lagi, yang dimana dia mengatakan benda ini akan menjamin Qianchong untuk lulus ujian. Sementara itu, kita diperlihatkan seorang gadis kurir bernama Ling, di mana dia menerima notifikasi pesan untuk mengambil sebuah paket. Kembali lagi ke Qianchong, di mana dia melihat seorang pemuda sedang membuli seekor anjing. Melihat ini, Qianchong sangat marah. Ketika dia hendak memberi pelajaran ke pemuda itu, seorang pemuda bernama Elvis langsung muncul. Elvis kemudian mengingatkan ke pemuda itu agar sadar diri karena tindakannya ini tidak mencerminkan seorang bangsawan. Tak terima dengan perkataan Elvis, pemuda itu kemudian menghajar Elvis. Ketika pemuda itu akan mengambil lencana di jubah Elvis, Elvis kemudian menangkisnya. Tak mau masalah ini menjadi besar, putri dari keluarga bangsawan bernama Peach meleraikan mereka. Melihat perselisihan antara keluarga bangsawan, Qianchong merasa heran. Seorang pemuda kemudian melewatinya dan dia merasa curiga. Yap, betul saja, pemuda ini mencuri tas Qianchong. Pada saat dia membongkar isi tas Qianchong, dia terkejut Qianchong sudah berada di belakangnya. Tak punya pilihan lain, dia kemudian mengajar Qianchong. Namun, Qianchong berhasil menangkisnya. Qianchong kemudian berencana untuk menyerahkan pemuda ini kepada para penjaga. Namun, pemuda itu meminta maaf kepada Qianchong dan memohon agar tidak menjalankan rencananya itu. Dia kemudian memberikan sebuah informasi kepada Qianchong rute menuju Akademi Wangxian. Mendengar informasi dari pemuda ini, Qianchong pun melepaskannya. Ketika dia duduk dan memakan sepotong roti yang dia bawa, dia terkejut tas yang berada di sampingnya menghilang. Ternyata tas itu diambil oleh Ling. Ling terus berlari mengikuti arahan dari robot di kepalanya. Namun, baru beberapa meter dia berlari, dia tidak sengaja menabrak Peach. Peach sangat marah dengan tindakan Ling. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menangkap Ling. Dikepung anak buah Peach, Ling merasa marah. Dia kemudian memberi pelajaran kepada mereka. Qianchong yang mengetahui bahwa tasnya diambil oleh Ling merasa ketakutan. Dia merasa bingung bagaimana cara merebutnya. Namun anjing yang mengikutinya memberi saran. Ketika Ling melewati kerumunan manusia, dia bertemu pemuda yang ditemui Qianchong tadi. Dia merasa bahwa pemuda ini telah menukar tas yang dibawanya. Namun pemuda itu segera berteriak dan melarikan diri. Sesampainya di sebuah gang, pemuda itu mengembalikan tas yang direbut Ling sebelumnya dari Qianchong. Dia kemudian membawa anjing itu dan pergi. Setelah perginya pemuda itu, Qianchong melihat benda yang diberikan penjual toko sebelumnya. Dia berpikir bahwa benda ini yang menyebabkan dia terus dikejar oleh Ling. Dia akan menghancurkan benda ini, namun tidak jadi.
Ketika Qianzhong melihat ke atas, dia terkejut bahwa Ling sudah ada di sana. Segera dia dengan cepat melarikan diri. Jika kejar-kejaran ini terus berlanjut, maka kemungkinan dia akan tertangkap. Maka dari itu, Qianzhong mempunyai ide menjebak Ling di lampu merah dengan melempar sebuah bom ke arahnya. Ling pun kehilangan jejak dari Qianzhong. Kemudian robot di kepalanya memberi informasi kepada Ling bahwa Qianzhong menuju ke arah jam 1. Dengan menebeng sebuah truk sampah, sampailah Qianzhong di arena akademi. Ketika dia perlahan melangkah untuk memasuki arena akademi, dia terkejut melihat Ling sudah muncul di belakangnya. Maka dari itu, dia dengan cepat memasuki arena. Di sisi lain, 3 anak buah Beast sedang berunding bagaimana masuk ke arena akademi, di mana saku celana mereka robek akibat serangan Ling sebelumnya yang menyebabkan tiket mereka juga robek. Salah satu dari mereka ternyata masih menyimpan satu tiket di saku baju. Namun sial, Ling datang merebutnya. Sesampainya Qianzhong di arena akademi, dia melihat drum raksasa berdiri kokoh. Dia merasa penasaran dan mencoba memukulnya. Namun Elvis menghentikannya dan memberitahu kepadanya bahwa drum ini tidak sembarangan digunakan dan dapat digunakan ketika ada bahaya dan peringatan hari besar. 那里才是考试的地方，除非是遇到了必须让选。 Setelah memukul drum itu, Qianzhong merasakan bahwa Ling sudah ada di belakangnya dan dia segera bersembunyi di belakang Elvis. Dia kemudian memberikan Elvis benda yang didapatkannya sebelumnya dari penjual toko. Melihat benda ini berada di tangan Elvis, Ling langsung menyerangnya. Penjaga ujian kemudian memperingatkan Elvis dan Ling yang sedang bertarung bahwa ujian akan dimulai. Dia menghimbau jika ingin bertarung selesai ujian. Kemudian ubur-ubur raksasa muncul dan menutup seluruh arena, di mana tentakelnya menancap di seluruh lantai arena. Setelah tertancapnya tentakel itu, datanglah gerombolan pria berjubah hitam. Pemimpin dari gerombolan itu kemudian menjelaskan bahwa ubur-ubur ini berasal dari Laut Lin dan memiliki tubuh sekeras besi yang hanya bisa diserang dari luar. Kemudian pemimpin gerombolan itu memerintahkan pasukannya untuk menghabisi semua peserta ujian. Qianzhong kemudian berlari menghindari serangan pasukan pria berjubah hitam itu. Dia kemudian berhenti dan berpikir bagaimana menghentikan mereka. Akhirnya, sebuah ide terlintas di pikirannya. Dengan menggunakan mobil sampah, Qianzhong kemudian menabrak dengan keras ubur-ubur raksasa itu. Sesampainya Qianzhong di dalam arena, pemimpin dari gerombolan itu terkejut melihat Qianzhong bisa keluar dari ubur-ubur raksasa. Melihat keterkejutan dari pemimpin gerombolan itu, Qianzhong kemudian menjelaskan bagaimana dia bisa keluar dari ubur-ubur raksasa ini. Dia sebelumnya mengetahui tempat ini dulunya kolosium. Maka dari itu, dia memastikan bahwa di bawah tempat ini banyak terowongan yang tidak terpakai dan sebagian telah diblokir. Kemudian ubur-ubur raksasa menancapkan tentakelnya di tanah. Otomatis, terowongan bawah tanah itu terbuka dan membuatnya bisa keluar.
Setelah penjelasan dari Kiancong, pemimpin gerombolan itu merasa kagum kepadanya. Dia kemudian membuka penyamarannya yang ternyata mereka adalah para penjaga ujian. Dia kemudian menjelaskan bahwa penyamaran mereka dan penyerangan mereka adalah sebuah ujian, yang dimana jika mereka berhasil keluar dari ubur-ubur ini, maka mereka dianggap lulus. Guru ketujuh kemudian mendata informasi identitas mereka. Namun di dalam pemeriksaannya, dia menemukan bahwa Kiancong dan Ling bukan peserta ujian. 根本就不是考生。 Jadi, bagaimanakah cerita selanjutnya dari Kiancong? Oke, kita tunggu aja di part selanjutnya. Bye-bye.